Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Haji itu ada 3: qiran, ifrad, tamattu. Kenapa? Karena di dalam haji itu pasti ada umrah. Umrah masuk ke dalam haji hakada, sambil beliau memasukkan jari-jarinya, saling memasukkan sampai hari kiamat. Artinya nggak mungkin haji tanpa umrah, umrah tanpa haji mungkin gitu. Nah, haji dulu apa umrah dulu? Umrah dulu apa haji dulu? Apa bareng? Nah, itu yang jadinya ifrad, qiran, tamattu. Kalau berbarengan qiran, kalau haji dulu ifrad, kalau umrah dulu tamattu, seperti yang kita semua lakukan. Tidak mungkin kita melakukan haji yang bukan tamattu, ya kan? Karena yang bukan tamattu itu pasti bawa hewan hadyu. Masa antum ke pesawat bawa kambing, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, maka pasti tamattu. Nah, sampai di Mekah langsung umrah. Umrah kan paling 3 jam 4 jam selesai, ya. Anak muda bisa 2 jam. Cuman tawaf, sa'i, ta'alul, gunting rambut, cuman itu doang. Mungkin tanggal 7 Dzulhijjah, mungkin tanggal 6 Dzulhijjah, mungkin tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, setelah itu nyantai, maka disebut tamattu. Nikmat, nyantai. Tinggal nanti tunggu tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian Arafah dan seterusnya. Apa benar mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Ya tentu, kita semua mengalami, kan? Insya Allah antum semua pernah mengalami mimpi bertemu dengan ayah antum yang sudah meninggal, nenek antum yang sudah meninggal. Nah, yang tidak benar adalah mengamalkan sesuatu atas perintah nenek kita yang sudah meninggal. Kalau toh ada, harus ditimbang dengan syariat, ya. Nenek cuman ngingetin kamu, kamu sudah lama atau kamu nggak pernah mengirimkan pembacaan surat Yasin misalnya, ya wajib ditolak ini. Pasti itu setan, ya. Karena ayat nggak mungkin salah. Kalau ini bisa benar bisa salah. Ayat nggak mungkin salah. Wa illa lisal insani illa ma sa'a. Ya, kalau itu betul nenek kita, kakek kita, nggak usah kita niatkan. Setiap kali kita sholat, beliau dapat pahalanya. Setiap kali kita baca Al-Quran, beliau dapat pahalanya. Setiap kali kita berbuat kebaikan, jihad, sedekah dan seterusnya, beliau dapat pahalanya. Siapa? Orang tua, kakek, nenek, buyut, terus ke atas. Ya, bukan paman, ya, bukan sepupu, apalagi cuma tetangga. Kecuali tetangga itu mengajarkan kita sholat, maka setiap kali kita sholat, tetangga kita itu dapat pahalanya, atau dia yang membiayai, ya. Jadi setiap kita bermimpi, hatta bermimpi ketemu Rasulullah SAW, ya, tetap ditimbang dengan dalil, ya. Misalnya antum bermimpi ketemu Rasulullah, ditanya gimana Rasulullah, kumisnya tebal, jenggotnya nggak ada, pakai apa? Pakai blue jean misalnya. Nah, saya tahan, ya. Ditimbang dengan dalil. Tapi dia bilang Rasulullah, ya, nggak ditimbang dengan dalil. Jika mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik kecil seperti riya dan ujub, apakah terancam kekal di neraka? Insya Allah tidak. Yang betul-betul kekal adalah syirkul akbar.
syirik besar. Itu pun ketika belum iqamatul hujjah, belum kedatangan dakwah. Seandainya belum kedatangan dakwah, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Pengampun. Ya, apa yang ada di Sahih Muslim, seseorang yang berwasiat kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya, ini kan luar biasa kufurnya. Meyakini bahwa Allah tidak akan sanggup menghidupkan dia lagi kalau dia sudah dibakar menjadi abu, ditaburkan ke lautan. Jelas ini kufur, mengingkari sifat Allah yang maha berkuasa. Ternyata dia masuk surga, diampuni oleh Allah. Kenapa? Belum sampai dakwah kepada dia bahwa Allah itu maha berkuasa. Apakah termasuk syirik apabila minta tolong ke orang lain untuk biaya khitan atau beli beras? Enggak. Syirik itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia ngasih uang, membelikan beras, membayarkan biaya rumah sakit kan bisa. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu apa? Oleh siapapun itu apa? Menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, itu hanya Allah yang bisa. Kok minta kepada selain Allah? Itulah syirik. Itu. Kalau orang itu bisa, tolong pinjemin saya, tolong pijitin saya, tolong bayarkan SPP anak saya, tidak syirik. Tidak syirik, karena itu bisa dilakukan oleh seorang manusia. Yang syirik sekali lagi, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan hujan, membuat bahagia, membuat mudarat, hanya Allah yang bisa. Kita minta bukan kepada Allah, itu syirik. Ya, wallahu a'lam. Ya, habis. Terus sampai kita mati atau mereka mati. Selagi kita masih hidup, mereka masih hidup terus. Antum jangan berharap sekali ngasih nasihat akan diamalkan seumur hidup. Ya, malaikat itu ya. Namanya manusia. Apalagi wanita. Nabi mengatakan bahwa sifat dasar wanita itu bengkok. Maksudnya tidak istiqomah. Tidak istiqomah, tidak terus berada dalam kebenaran. Ya, sadar nanti kumat lagi, sadar. Itulah gunanya nasihat. Ya, bahkan kita juga perlu nasihat dari istri kita. Siapapun butuh nasihat. Karena kita manusia, bukan malaikat, masih tergoda oleh syaitan, tidak istiqomah. Wallahu a'lam. Habis ya, kita akhiri. Ya. Surga dan neraka sekarang sudah ada dan penghuninya, dan di mana adanya? Kalau sudah adanya jelas, banyak sekali dalil. Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga neraka, surga itu untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil kafirin. Allah persiapkan neraka untuk orang kafir. Ya sudah ada, sudah dipersiapkan. Kemudian bagaimana Nabi melihat neraka, melihat surga? Berarti kan sudah ada. Tentang di mananya itu yang saya nggak tahu. Ya. Wallahu a'lam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.